Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku dosen pengampu, Bapak Benjamin Nababan SPD MM. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Nenggolan. Saya mahasiswi program pendidikan PPKN di Universitas Sisingamangaraja Tapanuli. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tertera pada materi kelas 9. Baik, pembahasan kali ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada dua bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, makna dari alinea pertama yaitu memuat dalil objektif, yaitu kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Penjajahan memandang manusia yang tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Mengandung dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Makna dari alinea kedua yaitu timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian, makna dari alinea ketiga yaitu bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak hanya hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia akhirat, jasmani, dan rohani. Dan yang terakhir, makna alinea yang keempat yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia
Yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yakni batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya setiap warga negara wajib menaati hukum yang berlaku. Yang ketiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan dan pemerintahannya sebagai bersifat turun-temurun. Bentuk republik sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran persatuan, menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu kuasa atau finalis sebagai sebab tujuan. Penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan, mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atau kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Dan yang keempat, pokok pikiran ketuhanan, mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Baiklah, berdasarkan penjelasan di atas, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut ada 3 bagian. Yang pertama, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar, yakni di samping Undang-Undang Dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara. Yang kedua, aturan dasar tersebut yang disebut konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain dari pokok-pokok pikiran, ternyata Undang-Undang Dasar juga beberapa kali mengalami perubahan amandemen. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tuntutan hukum untuk menyempurnakan aturan dasar sebagai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Akan tetapi, walaupun terjadi perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut, telah disepakati bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 tidak akan diubah. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri diamandemen sebanyak 4 kali, sejak tahun 1999 sampai 2000. Berikut ini penjelasannya. Amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR yang berlangsung sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober 1999. Amandemen kedua dilakukan dalam sidang umum MPR 2000 yang berlangsung antara 7 Agustus hingga 18 Agustus 2000.
Amandemen ketiga dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2001 yang berlangsung sejak 1 November hingga 9 November 2001. Dalam amandemen ketiga ada beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara. Amandemen yang keempat terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 2002 yang berlangsung antara 1 Agustus hingga 11 Agustus 2002. Pada amandemen keempat ini difokuskan untuk menyempurnakan penyesuaian dan perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah amandemen memiliki 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebut singkat karena hanya prinsip umum yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk penerapannya dapat dijabarkan dan diperjelas dengan undang-undang dan peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden atau Perpres. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan paling tinggi kedudukannya dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia, memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila, menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI merupakan badan penyusun rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak bisa diubah karena di dalam bagian pembukaan terdapat dasar dan ideologi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga terdapat cita-cita berdirinya NKRI. Karena itu, usulan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sesuai pasal 37 Undang-Undang Dasar tidak termasuk bagian pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Dan apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar? Maka yang akan terjadi adalah dasar negara menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan suatu negara. Jika dasar negara ini tidak dimiliki, maka sangat mungkin jika sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya akan berantakan dan akhirnya negara bisa hancur. Dampak lainnya adalah masyarakat lebih rentan terlibat konflik. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan punya hubungan yang sama karena keduanya sama pengertiannya dengan Undang-Undang Dasar karena hanya berisi aturan tertulis. Dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Cara penerapan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Salah satu sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat? Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penyusunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sendiri yaitu mengatur peraturan di Republik Indonesia, mengatur proses tata
kelola hukum di negara Indonesia, menciptakan warga negara yang mampu mengembangkan negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat. Kedudukan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini juga merupakan sebagai sumber hukum yang tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Baiklah, sekian pembahasan materi kita hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan, dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.